tentang suhu dan kalor. Yang kedua yaitu dengan cara apa itu mengecek suhu panas dan dingin, dengan menggunakan apa. Jadi begitulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang suhu dan kalor. Jadi ibu ingin bertanya, apa itu suhu dan kalor? Siapa yang bisa menjawab? Oke, diri. Dengan menggunakan pertanyaan ibu, apa itu suhu dan kalor? Oke, berdiri. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda, sedangkan kalor adalah bentuk energi panas yang berpindah dari benda suhu tinggi ke suhu rendah. Betul sekali, berikan tepuk tangan. Nah, suhu dan kalor. Suhu itu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Sedangkan kalor adalah bentuk energi panas yang berpindah dari bersuhu tinggi ke bersuhu rendah. Suhu diukur dengan menggunakan termometer, sedangkan kalor diukur dalam satuan seperti joule atau kalori. Nah, sudah bisa lihat gambarnya? Ini gambar apa? Kopi panas dan teh panas dan es jeruk. Nah, bagaimana bisa membedakan dari kopi panas dan es jeruk? Di mana? Panas? Nah, kopi dianggap panas itu dengan beruap atau mengeluarkan uap asap. Itu dikatakan dengan panas. Sedangkan dingin bisa dikatakan dengan mengeluarkan air dari gelas atau bersuhu dingin. Kalau kita pegang yaitu menggunakan tangan, tapi indera kulit kita terkena dengan gelas, kita merasakan dingin. Nah, apa perbedaan hangat dan dingin dengan menggunakan indera? Siapa yang bisa menjawab? Saya Diri. yaitu dengan indera peraba, khususnya kulit, terutama di telapak tangan. Nah, betul sekali, berikan tepuk tangan. Kita bisa mengukur di mana itu perbedaan panas dan dingin itu dengan menggunakan indera peraba, khususnya kulit atau terutama di telapak tangan kita. Dengan dapat membedakan panas dan dingin dengan mengirimkan sinyal ke otak kita. Apakah ini panas atau apakah ini dingin? Namun, indera peraba kita itu tidak bisa mengukur suhu secara akurat. Kenapa? Karena indera peraba kita itu cuma dapat menentukan suatu benda, di mana indera peraba kita itu hanya bisa dapat memegang mana itu panas dan dingin. Makanya disebut indera peraba kita itu tidak bisa mengukur suhu secara akurat atau menentukan derajat panas atau dingin secara pasti. Nah, pada suhu berapakah dianggap panas dan dingin? Siapa yang bisa menjawab? Diri. Suhu pada suhu di atas 45 sampai 30 derajat Celcius biasanya dianggap panas, sementara suhu di bawah 15 sampai 20 derajat Celcius dianggap dingin. Betul sekali, berikan tepuk tangan. Kita dapat membedakan suhu antara panas dan dingin yaitu dengan suhu di atas 25 sampai 30 derajat Celcius itu biasanya dikatakan dengan suhu panas. Sedangkan suhu di bawah 15 sampai 20 derajat Celcius itu dianggap dengan dingin. Indera peraba kita tidak dapat menentukan suhu suatu benda dengan tepat karena hanya dapat memberikan kesan panas dan atau dingin secara relatif, bukan nilai suhu yang sebenarnya. Perbedaan suhu dan panas. Suhu dan panas adalah suatu konsep fisika yang terkait namun berbeda. Suhu adalah ukuran rata-rata energi molekul dalam suatu zat. Panas adalah total energi kinetik tersebut. Dengan kata lain, suhu menunjukkan seberapa panas atau
dan kerja mesin. Baik, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita, baiknya kita melakukan ice breaking. Berdiri semuanya. Tepuk semangat. Duduk kembali. Baik, masih semangat? Apakah ada yang ngantuk? Baik, kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimana kita bisa mengukur suhu? Apa yang dapat kita gunakan? Siapa yang bisa menjawab? Betul sekali. Berikan tepuk tangan. Nah, kita bisa mengukur suhu itu yaitu dengan menggunakan termometer, yaitu dengan mengukur derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu panas dan dingin. Kedua, panas dan perpindahannya. Ketiga, suhu dan kalor. Nah, begitulah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kesimpulan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu suhu menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda, sedangkan kalor adalah bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa perpindahan zat. Perpindahan zat adalah radiasi dan perpindahan kalor tanpa medium. Baik, sebelum kita menutup proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Silakan. Baik, begitulah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat